Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyuzhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan atas rahmatnya kita bisa berkumpul di acara Zoom ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertampaikan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa mempelajari ilmunya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama, kenalkan, nama saya Adi Sukma Barkah. Di sini saya akan memandu acara presentasi kelompok 1 dengan judul Mukjizat Al-Quran atau mukjizat terhadap Nabi dan Rasulnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan memberikan penjelasan terhadap antum sekalian. Di sini saya kelompok 1, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Adi Sukma Barkah, ada Satria Devri Ramadan, ada Hafsan Nur Fadilah, dan Nurul Fatmawati. Sebelum saya masuk ke acara selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat itu apa. Yang kedua, hikmat mukjizat terhadap Rasul dan Nabi. Yang ketiga, hikmat mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keempat yaitu kesimpulan. Mungkin yang pertama, ahlan wa sahlan firqatil awal, selamat datang di kelompok 1. Pengertian mukjizat Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian mukjizat Al-Quran dalam Islam perlu dan dipahami. Mukjizat sebenarnya terdiri dari beberapa macam yang memang penting untuk dipahami bagi kaum muslimin. Secara bahasa, mukjizat memang berasal dari kata mukji dan memiliki arti yang melemahkan atau mengalahkan. Istilah mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada diri Nabi dan Rasulullah. Di sini mungkin ada banyak mukjizat terhadap Nabi dan Rasul, karena setiap Nabi itu berbeda-beda. Mungkin seperti Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim ketika dibakar, dan Nabi Ayub ketika diberikan penyakit. Itu berbagai macam-macam mukjizat. Mungkin nanti selebihnya akan dijelaskan oleh saudari Hafsah ya. Memang setiap kaum muslimin wajib mempercayai adanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Lantaran mukjizat merupakan kekuasaan yang memang telah dikehendaki Allah. Dirangkum dari berbagai macam sumber, berikut adalah pengertian mukjizat dalam Islam dan beberapa mukjizat yang perlu manusia ketahui, yaitu disinilah macam-macam mukjizat yang akan disampaikan oleh saudari Hafsah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Mukjizat ini adalah mukjizat yang berupa peristiwa alam, misalnya terbelahnya lautan akibat pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mukjizat salbiyah atau tarkiyah. Mukjizat ini adalah mukjizat yang membuat sesuatu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam
mampu menghilangkan daya bakar api sehingga ia tidak terbakar ketika dihukum bakar oleh Raja Namrud karena perbuatannya menghancurkan semua berhala sesembahan mereka. Yang ketiga adalah mukjizat syahsiah atau fi'liyah. Mukjizat yang terpancar dari tubuh Rasul sendiri, misalnya memancarkan cahaya dari tangan Nabi Muhammad alaihi salam dan mengucurnya air dari celah-celah jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah mukjizat akliyah adalah mukjizat untuk akal. Contoh satu-satunya itu adalah Al-Quran. Dan di balik 4 mukjizat ini terdapat beberapa hikmah yang harus kalian ketahui, yaitu hikmah dari mukjizat keempat tadi adalah yang pertama, melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah. Yang kedua adalah bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan fungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada MC Adi Sukma Barkah. Terima kasih kepada Saudari Hafsah yang telah memberikan penjelasannya tentang hikmah mukjizat atau macam-macam mukjizat yang ada terhadap Rasul dan Nabi. Hikmah dari pemberian mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang akan dipaparkan oleh Saudara Satria Depri Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Adi. Saya lanjutkan. Bismillah. Hikmah dari pemberian mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai suatu mukjizat yang terbesar. Maksudnya adalah karena ia kekal abadi. Mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Rasulnya semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sudah berlaku dan tidak dapat melihatnya. Mukjizat yang pernah diberikan Allah SWT sudah berlalu dan tidak dapat dilihat. Mukjizat-mukjizat itu sudah ada dan sudah pernah terjadi, tapi kita tidak dapat rasa dan menghayatinya serta mengalaminya. Lain halnya dengan Al-Quran, ia adalah sebagai mukjizat terbesar. Kalau umat Islam dan umat Islam lainnya dapat memegang, membaca, menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhir nanti. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah SWT kepada seluruh Nabi dan Rasulnya, karena Al-Quran bukan saja untuk mematahbantahkan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditunjukkan kepada seluruh umat manusia. Lanjut. Kemujizatan Al-Quran pada dasarnya berpusat pada dua segi. Yang pertama, segi isi atau kandungan Al-Quran, dan yang kedua, segi bahasa Al-Quran. Berkenaan dengan isi Al-Quran, telah dikemukakan bahwa Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah dan diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja, dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Ya, dan dari saya dibalikan lagi kepada Adi. Terima kasih kepada Saudara Satria Depri Ramadan yang telah memberikan pengertiannya ya tentang hikmat mukjizat Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW.
Kesimpulan. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari berbagai macam materi. Yang pertama itu Al-Quran dalam mukjizat abadi Nabi besar Muhammad SAW adalah sangat istimewa. Mukjizat abadi itu justru merupakan sebuah kitab dan dengannya Allah menutup kenabian. Tidaklah mengherankan apabila kemudian Al-Quran menjadi kitab yang paling banyak dibaca orang, dikaji dan ditelaah. Dan sungguh suatu mukjizat bahwa kajian-kajian tersebut senantiasa menjadikan orang semakin kagum dan ingin mengkaji lebih dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini ada daftar pustaka yang kita cari tentang mukjizat Nabi Muhammad tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya datang dari kita semuanya. Mungkin cukupkan sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dewan-dewan